Suatu saat dulu di dalam sebuah video saya mengatakan bahwa apabila misalnya kalau VTube berhasil hidup kembali, maka kekuatan VTube tidak terlawan. Kekuatan VTube sangat besar. Sebenarnya apa di balik semua itu? Teman-teman mungkin kepo, silahkan ikuti apa yang saya sampaikan setelah ini. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Kalau Anda menonton ini di pagi hari, saya ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan setiap hari, teman-teman semuanya ya. Teman-teman, mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Saat ini sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa pandemi yang belakangan paling terakhir jenisnya itu Omikron ya, ternyata tidak berbahaya sebelumnya ya. Varian-varian Delta dulu sangat menakutkan, tapi kemudian muncul varian terakhir, ternyata hanya sebentar naik, jumlahnya sangat besar, jumlah yang terpapar sangat besar, kemudian dinyatakan mortalitinya sangat kecil, sehingga saat ini sudah dinyatakan aman. Artinya ada harapan yang besar untuk negara ini, untuk bangsa ini, untuk kita semuanya yang hidup di negara ini, bahwa ke depan kita sudah akan lepas dari pandemi, mudah-mudahan ya, kita doakan semuanya. Jadi sejak pandemi COVID-19, ketika kita bertanya kepada teman kita atau kita mendoakan kesehatan, menjadi serius, menjadi benar-benar bukan hanya basa-basi. Nah, kalau dulu sebelum ada pandemi, apa kabar, mudah-mudahan sehat, itu rata-rata orang-orang itu hanya basa-basi. Yang dipikirkan apa, yang terucap sehat gitu kan. Tapi ketika muncul pandemi, luar biasa, segala sesuatu menjadi kecil, yang besar adalah kesehatan ya. Kita semuanya merasakan itu ya teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah pernah mengalami terpapar COVID seperti saya ya. Rasanya hidup ini adalah pemberian Tuhan untuk yang kedua kalinya, untuk kesempatan yang kedua kalinya. Dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman, saya hari ini mendapatkan sebuah WA ya, dari seorang VTuber. Secara personal saya merasa belum cukup dekat ya, belum mengenal beliau secara dekat. Namun karena sudah cukup sering bicara melalui WA, konsultasi, ngobrol sana kemari ya, akhirnya kalau beliau menghubungi saya tidak saya balas, rasanya tidak enak. Nah, jadi gitu ya, jadi saya balas. Hari ini beliau tiba-tiba menanyakan, "Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Semoga sehat." Saya jawab, "Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja, alhamdulillah, amin. Dengan juga mudah-mudahan sehat." Nah, jadi ketika kita di zaman ini ya, bicara tentang sehat itu sendiri adalah sebuah hubungan yang rasanya orang mendoakan kita, mendoakan kesehatan untuk kita, itu rasanya luar biasa. Tidak seperti dulu sebelum ada pandemi, didoakan sehat itu sesuatu yang hambar ya, tapi sekarang sesuatu yang besar gitu. Nah, dia mulai bertanya saat ini, yang bisa kita bukan bertanya, menyampaikan curhat tentang VTube ini ceritanya.
Saat ini yang bisa kita lakukan saling mendoakan agar VTube bisa keluar dari masalah. Kalau saya pikir-pikir, sebenarnya VTube ini tidak ada masalah sama sekali dengan membernya, tapi dikondisikan agar bermasalah. Benar-benar para pelaku yang terima. Ini saya mendapatkan WA ini sekitar jam 7-an malam ya. Tapi kemudian saya membalasnya telat karena saya habis maghrib, habis isya. Saya mengajari melukis anak saya ya. Seperti biasa, kalau lagi senggang saya mengajarin melukis. Jadi kemudian setelah selesai saya baru tahu ada WA itu, sehingga saya baca dan saya menjawabnya. Betul sekali. Tapi jangan khawatir bahwa kita akan segera melewati masa kritis ya. Kalau ibarat sakit, kita segera akan melewati masa kritis itu. Saya menegaskan sekali bahwa ya betul sekali ada satu kekuatan yang besar yang sengaja menjegal VTube ya. Kita tahu semua ada kekuatan yang cukup besar sehingga teman-teman VTuber itu sempat pecah yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini masalah itu secara hukum ya belum selesai. Kita tahu semua. Kita prihatin itu sebenarnya, bahwa di dalam VTube sendiri teman-teman para member ya, ada yang sampai sebegitunya. Padahal ketika VTube masih hidup dulu, mereka juga menikmati masa kejayaan VTube. Tapi rupanya ketika muncul masalah dan belum terselesaikan, bukannya ikut menyelesaikan tapi justru memperberat masalahnya. Tapi ya sudahlah, itu memang sudah terjadi. Semua ada hikmahnya teman-teman. Saya tegaskan sama dia bahwa tapi Allah Maha Kuat. Meskipun dijegal oleh orang-orang yang kuat, kekuatan besar ya, tapi Allah Maha Kuat. Dia tahu kapan VTube harus dihidupkan kembali menggunakan tangan-tangan yang tidak terlawan ya, tangan Tuhan sendiri yang tidak terlawan ya. Kalau tangan kita mah kekuatan apa kita punya? Nggak ada. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya kekuatan Tuhan saja yang tidak terlawan. Dia menjawabnya, amin, semoga meridhoi Bang. Amin, hanya dia yang bisa saya menyatakan ini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan ini melalui melalui konten YouTube ini ya. Tapi ya tadi saya catat dulu sama dia. Saya ingin mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mampu menghidupkan segala sesuatu yang mati. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan VTube ya, menghidupkan manusia, bahkan menghidupkan semua yang pernah hidup setelah kematiannya. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan kembali semua yang pernah hidup setelah kematiannya ya, termasuk VTube. VTube pernah hidup kemudian dimatikan 1 tahun ya, mati ya. Saya kira hanya Tuhan yang mampu menghidupkan kembali. Kalau VTube ini nanti hidup kembali, maka itu tidak lain adalah Tuhan, Allah yang maha menghidupkan. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu karena upaya kami, itu karena perjuangan kami. Hei, perjuangan itu butuh ridho dari Tuhan. Ketika Tuhan tidak meridhoi, apapun yang kita lakukan sia-sia. Itulah yang saya sampaikan kemarin, bahwa kesuksesan itu diraih di saat terakhir setelah kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Ketika kita merasa mampu, justru Allah menghancurkan kemampuan kita. Ketika kita hancur sehancur-hancurnya, saat itulah Allah menunjukkan kuasanya, sehingga kita tahu betul bahwa ketika VTube mudah-mudahan nanti hidup kembali, tidak lain itu adalah kekuatan Allah yang menghidupkan, yang maha menghidupkan. Untuk itulah
Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa hanya kepada Tuhan, kepada Allah kita meminta, kita berdoa, kita menyampaikan keluhan-keluhan kita. Tentu setelah kita selesaikan kewajiban kita kepadanya. Tidak bisa kita meminta kepada Tuhan sementara kewajiban kita tidak selesaikan kepadanya. Lalu setelah semua kita lakukan, kita tawakal, kita berserah diri kepadanya. Dan saya yakin sekali ketika dalam keadaan semuanya sudah terasa hancur, terasa tidak punya kekuatan, tidak terasa benar-benar sudah tidak punya apa-apa, saat itulah Allah menghadirkan kekuatannya. Sehingga ketika berdiri kembali, kita betul-betul berdiri dari keadaan yang nol. Tanpa arogansi, tanpa adanya jumawa, tanpa adanya rasa bahwa inilah kami, inilah aku, inilah kita. Enggak. Tuhan yang hadir dan memberikan kekuatannya untuk menghidupkan apapun itu yang pernah mati. Selamat pagi, selamat malam. Tetap semangat.